الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصالحين ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله منهم الأنصار ثم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين إمام حنفي وإمام مالك وإمام شافعي وإمام حنبلي ومقلدهم في الدين ثم إلى روح إمامنا شيخ أبو حسن الأشعري ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سمان المدني والسيد الوي المالكي الحسني والشيخ محمد أرشد البنجاري والشيخ محمد زيني غاني ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد ابن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد ابن علي بعلوي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد ابن حسين الحبسي والشيخنا محمد عين الجميع ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وجميع المسلمين أجمعين. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله
alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu bi anna lakal hamdu. La ilaha illa antal hanan al-manan badi'us samawati wal ardh ya jal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panas'aluka ya Allah, natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad ya Allah, li alaika zakirin wa li na'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzukin wa anin ni'am ya Allah bi kulli halina munaimin wa anin niran ya Allah mubaidin wa ila wajhika wajhi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wasbit lana ya Allah
wa khususan li syekhina Zaini Goni ya Allah Ibnu Abdillah Fataqabbal du'ana alaihi ya rabbal alamin ziyadatan lahu maqaman fi indika ya karim Allahumma ruddana alaik muraddan jamila wala taj'al lahum lisyayatin ya Allah bi kulli sa'iri halati wala indal mamat wala qablahu wala ba'dahu kaidan wala sabila wasbitna ya Allah bi kulli halina wa zikrina wa qaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bisalawati ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa zikrina fil Qur'anil Karim hadiyatan ya Allah li syekhina Syekh Zaini Gani Ibni Abdullah birahmatika arhamar rahimin kabulan hasanan jamilan jalila wa taqabbalana minna bi fadlika wa karamika kabulan hasanan jalila wa taqabbal du'ana alaihi ya Allah ausil lana alaiha waliruhihi ya Allah bi kulli halina wa maqamina bi rahmatika arhamar rahimin wa barik lana ala hadi du'ana ya Allah alaihi ya Allah mubarakan lana bi rahmatika arhamar rahimin mubarakan liman hadir fi hajal majlis perjuk liman hadir fi hajal majlis bi barakati Syekh Zaini Gani Ibni Abdillah ya Allah wa hurmatihim perjuk man hadir rizqan kasiron wa wasi'an min kulli jihatin birahmatika ya arhamar rahimin summa ila arwahi abai wa ikwanihi minal anbiya'i wal mursalin wali ashabi rasulillah wattabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wasadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu an ij'al lana wa alaihim ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi syafil awal ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin fataqabbal lana ya Allah wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa du'ana alaihim ya Allah bihaqqi sayyidina wa nabiyina Muhammad wa bihaqqi sholihin wa Zaini Gani Ibni Abdillah Allahumma arham biha li ummati sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihurmati Syekh Zaini Gani Ibni Abdillah wa taqabbal du'ana ya Allah Parzuq li ummati sayyidina Muhammad wasbir li ummati sayyidina Muhammad wastur li ummati sayyidina Muhammad waslih li ummati sayyidina Muhammad ikfir lana ya Allah khususan li Syekh Zaini Gani Ibni Abdillah ikfir lahu ya Allah wa walidaina wa walidayhi li Syekh Zaini Gani Ibni Abdillah wa taqabbal du'ana alaihi wa alaihi ma bi rahmatika arhamar rahimin perzuq biha ya Allah bi kuburihim ij'al bi kulli munajatihim ya Allah munazan lana ya Allah min
ummati Sayyidina Muhammad ya Rabbal Alamin. Ausil lana ya Allah ala qabri Syekh Jaini Goni fi kulli halina wa ala ruhi fi kullil halina ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan melewati kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani kita mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berwasilah kepada Syekh Zaini Gani atau Abah Guru Sekumpul yang tadi kita berdoa dan mengambil berkah juga melewati beliau, saluran beliau. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya gulam, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku. Kemarin gulam itu artinya anak-anak. Gulam itu orang yang baru lahir. Gulam, anak yang baru lahir yang belum diberi nama. Ya gulam, ma khalaqta lil baqa'i fid dunya wa tamattu fiha. Nah, perindu Allah dan Rasulnya datanglah. Silakan. Pada Allah alaika rasul kasiran. Habib Ayib kirim salam aja. Iya kah? Oh iya kah? Ayo alhamdulillah. Salpian aja dah. Nah, pada Allah. Pada Allah alaika rasul kasiran. Berduaan ya kah? Ya, kita teruskan. Wahai anak-anakku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ma khalaqta lil baqa'i fid dunya. Tidaklah Tuhan itu menciptakan dunia itu baqo bagi kalian. Baqo itu ialah artinya kekal. Guru. Pada Allah laikar sun kasir. Tepat dah. Ijlis mana insyaallah. Allah tidak menciptakan dunia itu baqo, dan memang akan dihancurkan Allah. Penghancuran itu ada dua. Penghancuran yang pertama adalah penghancuran kecil, yang kedua adalah penghancuran besar. Penghancuran besar itu disebut yang kita kenal dengan kiamat. Gunung-gunung kal ihnil mampus. Kemudian adalah kehancuran yang pertama, tadi yang kedua adalah kiamat besar, adalah kematian bagi kita. Karena itu semesta alam ini sifatnya berubah-ubah. Cat yang tadinya bagus kita cat baru beli, dicatkan, lama kelamaan memudar. Kayu yang hebat, gagah, kuat, lama kelamaan lapuk, japuk. Gigi kita yang berseri-seri, putih, indah, lama kelamaan lapuk dan lepas. Yang susah itu yang ini. Istri kita yang dulunya cantik, Pak, jangan disambung tidak cantik, janganlah. Sian nyundang har. Makin indah aja lah. Nah, makin indah aja lah. Makin indah. Itu kenyataan itu.
itu urusannya. Bukan hanya itu, terjadi perubahan itu watamattu upiha, dan kenikmatan itu berubah. Bujurlah, benarkah katakan? Tidakkah katakan? Kenikmatan itu contoh. Waktu masih muda kita olahraga kuat. Ya Pak, keliling lapangan kuat. Berapa kali keliling lapangan? Ya kan? Belakangan kita tidak kuat lagi. Terjadi perubahan kenikmatan. Makan. Dulu kita makan apa aja bisa bebas. Mulai tua pada umur sekian, sudah kata dokter tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Jadi apa dok? Makan apa lagi? Makan kayu aja lagi boleh aja dokter. Perubahan. Ada doa Nabi, Allahumma a'udzubika min tahuli nikmatika. Min tahuli nikmatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min tahuli nikmatika wa pajati nikmatika wa jam'i syaqatika. Panjangnya begitu. Adanya perubahan-perubahan yang menyakitkan diri kita akan nikmat engkau. Wa tahuli afiatika, yang menjadikan dari dulu segar jadi sakit. Berlindunglah kepada Allah. Nah, jadi diantara kekuatan pada badan dan tubuh sehat jasmani itu adalah dengan doa. Nah, ini diajarkan Nabi. Jadi kalau bisa berdoa, berdoa saja dengan Allah. Kalimat-kalimat yang bisa pian hafal dengan kalimat ta'awuz. Kalimat-kalimat ta'awuz. Tetapi bagaimanapun juga terjadi perubahan itu. Pagayyaru ma anta fihi min makarhil haqqi aja wajallah. Maka perubahan itu jangan sampai menjadikan engkau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Karena sudah mulai tua makin menjauh dengan Allah, seharusnya makin tua makin dekat dengan Allah. Ini terbalik. Makin tua makin jauh dengan Allah. Makin berakal, makin pintar, ingin menentang Allah. Semalam manusia menentang Allah itu tanpa disadarinya maupun disadarinya adalah menentang takdir Allah. Ilmu ketuhanan, ilmu tasawuf itu ada 4 bidang, bisa sampai 5 ya. 4 yang paling pokok. Nah, 5 ini khusus nanti. Yang 4 dulu. Pertama adalah pembelajaran ad-darsul asar. Pembelajaran disebut dengan asar. Asar itu sejarah atau bekas yang diciptakan Allah di alam semesta ini. Tubuh kita termasuk ada perubahan-perubahan tubuh kita kan. Dulu tidak berjanggut, sekarang berjanggut. Dulu janggutnya hitam, sekarang putih. Rambut kita berubah jadi putih. Itu namanya asar. Alam semesta ini asar. Yang kita lihat ini asar. Dulu saya ingat rumah kamu ini, di sebelah rumah kamu ini ada pohon mangga. Kenapa sekarang tidak ada lagi? Sudah ditebang. Kenapa ditebang? Sudah ketuaan, terpaksa ditebang. Terjadi asar. Itu namanya, dari situlah mungkin dalam sebuah sistem masyarakat orang mengenal yang disebut dengan penciptaan alam semesta. Melihat kodok, oh beginilah Tuhan menciptakan. Melihat kambing begini, melihat telur begini, melihat ayam begini, melihat muka istri berubah, oh begini. Ini penciptaan namanya. Ya kan? Nah, perubahan demi perubahan itu bukan untuk bersombong-sombong, tapi Allah mengingatkan, bertajali. Yang di istilah tasawuf itu tajali Allah kepada alam semesta. Tajali itu maksudnya Allah menampakkan dirinya pada alam semesta, yaitu penampakan itu berupa, lain penampakan hantu, lainlah penampakan itu berupa keadaan, kehebatan, keagungan, kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisakah manusia melihat? Makanya dulu saya mengisahkan kalau ini kita melihat rokok, orang yang dekat kepada Allah, hatinya kepada Allah, zikirnya sudah jadi. Jadi kalau mengetahui zikir Anda itu sudah jadi, tanda diterima zikir Anda itu sudah diterima Allah, Anda melihat kotak rokok. Tapi kalau orang yang sudah selalu mengingat Allah, dia melihat kotak rokok bukan kotak. Yang diingatnya adalah Allah yang mengadakan semua ini. Nah, jadi
ketika dia berbicara tentang itu namanya di hatinya itu hakikat. Di hatinya itu kan hakikat. Kenapa? Karena yang dilihatnya adalah Allah. Kalau kita kan yang kita lihat johir, rokok ini halal ke haram nggak dimakan, diminum, diisap, mau dimakan diminum nggak ada salah juga lah. Rokok diminum makan nggak cocok lah, nah, diisap. Nah biasanya orang bicara tentang johir. Orang yang ingin dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai Allah tidak bicara jahir dia yang ditelitinya adalah yang di dalamnya, kekuasaan, kebesaran Allah. Bisakah dia menarik kesimpulan dari yang dilihatnya itu tentang kebesaran Allah atau keindahan Allah, kupasannya asma Allah atau sifat-sifat Allah? Satu, asar. Dua, af'al Allah, kajian yang bersifat af'al Allah. Af'al Allah itu artinya perbuatan-perbuatan Allah. Mana? Aina af'alullah? Yang mana yang disebut dengan af'al Allah? Af'al Allah itu ialah takdir yang diciptakan Allah, yang diadakan dalam kehidupan. Coba lihat takdir. Bisakah membedakan antara takdir dan penciptaan? Takdir tahu ya, nah, kita duduk di sini, takdir semuanya duduk di sini. Takdir dibom orang blok, dibom orang matian semuanya nih. Takdir juga tidak dibom orang juga takdir. Malaikat rahmat gulilik hendak nurunakan hujan pulang bipai. Pindah ke Sungai Barito aja bipai. Pindah bipai Sungai Barito. Pindah bipai. Apa takdir? Takdir itu bisa dirubah kah? Nah, itu pertanyaan timbul lagi otak. Jar Umar, jikalau takdir sesuatu di hadapanku berada, takdir itu buruk, aku akan berlari menuju takdir yang lain. Gitu kan. Nah, itu hebatnya nanti pembelajaran tentang bagaimana cara berlari dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Yang ketiga adalah asma Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, pendekatan. Ini pendekatan orang memahami ketuhanan. Yang keempat, melewati sifat. 4. Yang kelima nanti adalah pendekatan pada zat Allah. Nah, ini susah dipahami yang kelima ini kalau tidak mengerti yang 1 sampai 4 ini. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini sedikit demi sedikit mengarah ke semua 4 jurusan itu. Selalu semuanya. Qad qana'ta min ta'atillah azza wa jalla. Engkau mengaku sudah taat kepada Allah. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau juga berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Tapi kenapa engkau tentang takdirnya? Kenapa engkau jelekkan ciptaannya? Iyalah, melihat warik ya, muanya baikkah kadakah? Nah, kada jalbian. Siapa nang tersinggung, wariknya kata tersinggung, penciptanya kata tersinggung. Iyalah. Jadi kalau melihat warik misalnya tidak baik mukanya lah, diam aja kita. Anggap itu yang terbaik daripada yang lain, binatang yang lainnya lah. Allah menunjukkan rupa yang bermacam ragam. Coba pian menggambar sebuah muka apa aja menggambar. Nanti bawa jalan bisa ada yang sama tuh kena. Saking rupa-rupanya banyak penciptaan Allah ini. Jangan kita katakan jelek. Pada saat kita mengatakan jelek makhluk-makhluk itu, maka saat itu kita sudah menyinggung pemilik penciptaan itu. Nah, ini hati-hatinya orang yang sudah marifatullah. Kalau orang sudah marifatullah menjaga sudah seperti itu. Nah, subhanallah. Apalagi menentang takdir. Weh, ngeri lagi. Tidak bisa menerima cobaan, musibah dan bencana. Kalau nikmat pasti orang menerima aja terus kan. Yang menjadi masalah ini kan terbalik ini. Bukan nikmat. Tidak bisa menerima kebanyakan orang. Lalu engkau mengatakan kalimat-kalimat itu. Haja layan pauka hatta tadipa ilaihi syai'an aqor. Apa kata saya? Ternyata kalimat ucapanmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak juga memberikan manfaat apa-apa kepadamu.
seolah-olah dia hanya ucapan saja, lip service saja, ucapan saja, sekedar ucapan ya la ilaha illallah Rasulullah sudah. Inilah hijab orang mukmin kalau di dalam dunia tasawuf. Contoh, ada orang berkata, ngapain belajar tasawuf? Gitu kan? Ngapain belajar ilmu tauhid? Kan sudah, kita ini sudah bersahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngapain lagi mempelajari sifat-sifat Allah? Ngapain lagi mengenal Allah? Kan kita sudah kenal. Yang penting kan diamalkan, katanya gitu kan. Amalkan apa? Iya, bertuhan dengan Allah, selesai. Itu perkataan kebanyakan orang. Itulah hijab, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada orang, sehingga orang tetap di posisinya tidak pernah lagi mendekat kepada Allah, makin nanti justru akan menjauh kepada Allah. Karena dia tidak memahami ucapan yang diucapkannya. Jadi kalau bahasa Syekh dulu kemarin, seolah-olah mereka itu baru masuk Islam. Orang-orang seperti itu adalah orang masuk Islam. Palu itu kajut. Guru ajar nang Bapak itu guru agama lagi jar. Nah, tahu kita yang bicara itu guru agama atau tidak, yang jelas Allah itu harus dikenali. Nabi aja sejak hidup beliau mengenali Allah terus menerus sampai akhir hayat beliau. Kenapa kita tidak? Itulah yang dimaksud orang yang memperdalam agama mereka. Maka tidak bermanfaat engkau hanya berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bermanfaat engkau mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah karena hanya sekedar sebatas pengakuanmu. Karena sesungguhnya perlu engkau cari lagi. Hatta tadi fa ilaihi syai'an akhar. Pada kenyataannya dalam kehidupan engkau bersandar kepada sesuatu selain Allah. Kita buktikan. Al iman, bukankah iman itu qaulun wa amalun? Bukankah iman itu adalah perkataan dan perbuatan? Iman itu bukan sekedar di hati saja atau di ucapan saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi engkau tidak sholat. Engkau sholat, tapi mulutmu masih berdusta di hadapan manusia. Engkau sholat, betul engkau sholat, mengucapkan syahadatain, tapi takdir Allah engkau larang, engkau labrak dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini ngeri sekali ini. Sekarang kita buktikan, kata la yuqbalu minka walayan pauka ija ataita bil ma'asi waz zalat. Engkau itu tidak sedikit pun ada manfaat bagi dirimu ucapan itu ketika datang kepada dirimu engkau masih berbuat bil ma'asi, maksiat yang kau kerjakan, waz zalat, dan keburukan pribadimu. Ya kalah? Ya lah. Nah, itu jelas sekali sudah itu. Nah, itulah yang disebut oleh beliau wa mukhalifatul haqqi azza wa jalla, dan bersalahan dengan kehendak Allah. Nah, jadi supaya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan hanya di ucapan kita, tetapi mempengaruhi diri kita. Ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama, amal, diamalkan, ya, laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, selesai. Itu johir. Pada batin, bagaimana mengamalkan, memahami Tuhan kita itu, bukan sekedar kita akui Tuhan, tapi benar-benar kita kenali. Karena ketika kita mengenali, itulah ada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Abbas, perintah Allah tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, itu maknanya adalah liya'rafu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenal inilah kita dekati terus demi terus menerus. Wa taraktas shalah was saum was sadaqah wa af'alal khair. Engkau meninggalkan salat, sedekah, perbuatan-perbuatan kebaikan lainnya. Fa'aisyai'in yanfa'uka syahadatan. Adakah manfaat lagi ketika engkau meninggalkan semua itu syahadatmu? Betul, banyak aja nih. Ini untuk orang awam dulu lah.
Banyaklah, ini untuk orang awam nih, kebanyakan orang awam meninggalkan perintah-perintah Allah tadi. Adalah manfaat syahadatnya tuh. Kasiannya ya lah. Nah, bila ada seperti itu, ajaklah mereka dengan kesadaran tentunya. Ija qulta la ilaha illallah faqad ada aita. Jika engkau mengucapkan la ilaha illallah, hendaklah engkau benar-benar memahami kalimat itu. Yuqalu ayyuhal qail alaka bayyinah mal bayyinah. Wahai orang-orang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, manakah bukti perkataanmu itu dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, makanya ini orang Banjar. Pian pernah mendengar orang Banjar itu selain mengamalkan yang tertera dalam hadis, juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, saking mereka ingin dalam perbuatan mengamalkan pendapat saya ini. Ingatlah pian, bila memasang baju la ilaha illallah, ya Pak, sebelah kanan Muhammadur Rasulullah. Apalagi bila berjalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masang apalagi? Masang rupiah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kesaktian biblah la ilaha illallah di kalimah berampun. Orang kawa nah. Ya, ada nang kawa bisa diantar sini kalimah berampun lah. Yalah. Sampai dulu kalau bahasa Banjar sampai ilmu-ilmu macam-macam yang gasan mandi untuk apa ada bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bibarkati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sah itu. Itulah kegiatan orang-orang dulu dalam masyarakat kita di Kalsel, keyakinan mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perlukah diamalkan? Perlu diamalkan, apa-apa teruskan aja itu bagus. Masang kopiah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau minum kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah itu sama aja dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama. Bingung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amalkan apa ngalih-ngalih. Nah, ya lah. Dan kita juga ingat kepada Allah. Naga gunting, naga apa kajar supaya tahan taguh tuh apa kalimatnya Beb? Hah, bahari Biblah. Berkat la ilaha illallah Rasulullah, taguh, ada juga taguh. Tahan, ada junang taguh di kiau. Nah, ya benar la ilaha illallah Rasulullah. Nah, luar biasa. Nah, kita sudah diamalkan, kita amalkan, alhamdulillah. Kalau sudah diamalkan, syukur, alhamdulillah. Tetapi ini untuk mengingatkan. Nah, yang terakhir saya ingin menjelaskan sini kalimatnya wasyabru alal afati wa taslim ilal qadari haja bayyinah hajihi da'wa. Yang penting dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu selain tadi itu diucapkan di dalam hati, ditadaburkan, maka yang penting juga bukan sekedar diyakini tapi diamalkan ialah bisobri, dengan sabar dalam hidup. Kemarin sabar sudah tahu kita kelak. Sabar apa? Minum, kata Syekh Junaid, Imam Junaid mengatakan Al-Baghdadi, minum obat yang pahit tapi mukanya tidak cemberut ya Habib. Nah, ingat mana Habib? Nah, mukanya tidak cemberut. Itulah yang disebut dengan sabar. Nah, kayak apa itu diamalkan? Amalkan. Bila kamu bisa mengamalkan itu, kamu itu seolah-olah benar sudah antara ucapan kamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan perbuatan kamu sudah seimbang. Kalau sudah seimbang, masuk kita ke dalam wataslim. Nah, taslim ini apa? Di dalam agama itu ada 3 pokok. 1, tawakal. Pernah dengar istilah tawakal? Tawakul atau tawakal. Yang kedua disebut dengan selain tawakal. Nah, hujan gak Bib? Terpindah ke sini. Bib hujan? Pindah ke ada hujan enggak? Bari tolak. Nah, kalau ya hujan kesian yang di luar tuh nah. Tawakal. Yang kedua adalah tafwid. Yang ketiga adalah taslim. Nah, ini rahasia. Tawakal. Pernah dengar kala? Nabi mengajarkan bila keluar rumah ucapan dengan bismillahi tawakkaltu Allah. Di dalam Al-Qur'an disebut wa ija ajamta fatawakal Allah. Ya kan? Dan apabila engkau bertetap hati maka bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu disebut mewakilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, satu. Yang kedua adalah
Tawakal ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim dengan ucapan haukalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Panjangnya ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tawakal. Itu kalimat-kalimat tawakal tuh. Bila upian mengucapkan itu sudah tawakal tuh. Kok kurang lebih aja tadi tuh. Selamat aku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sama aja tuh. Kenapa jadi pakai itu loh Ikam? Aku bahasa Arab kalau tapi bisa jadi aku nangiti jajar. Nah, nah itu hebatnya orang Banjar nih. Nah, pian pakaian pada tuh pian tuh amalan bari tak. Yang kedua adalah tapwid, seperti perkataan Nabi Khidir, wa upawidu amri ilallah. Upawidu amri ilallah. Tapwid itu namanya kalimat berserah diri. Upawidu, aku serahkan, amri, urusanku, ilallah, hanya kepada Allah. Upawidu amri ilallah. Putus asa sudah. Bainah tidak mau dilamar, melamar Siti Julehanya menolak, melamar Siti Karasih kadang mau juga Siti Karasih. Nang paling anu sudah, nang paling kemungkinan ditolak, ditolak orang, tidak mau juga. Pas ada yang mau, kebetulan keduluan orang, sakit hati berserah. Upawidu amrin, ya Allah, tidak mampu lagi hamba sudah, angkat tangan dah Mbak, hamba serahkan kepada engkau. Tuh tapwid namanya tuh, upawidu amri ilallah. Nah, dua sudah dalam hidup kita nih. Bila nang jam tatar itu tuh nang apakah hendak berusaha kah, hendak melakukan perjalanan jauh kah, ya lah, itu tawakal namanya, urusan yang sifatnya ke depan. Tapi masih bisa kita rasakan, kita masih kawal melakukannya. Tapi kalau upawidu amri itu rasanya tidak mampu lagi sudah. Nah, siapalah yang mau, umurku sudah umur 50 tahun ini, perempuan siapa yang mau? Wah, misalnya ya kan? Atau berusaha sudah jual nasi goreng tidak laku, tidak berkembang, jual soto tidak laku, macam-macam yang dijual sudah. Untung tidak bini lagi yang dijual. Nah, tapwid namanya. Yang ketiga, taslim. Nah, ini taslim. Taslim ini apa? Inilah ucapan Nabiullah Ibrahim, aslamtu birabbil alamin. Aku berserah diriku, aslamtu birabbil alam, kepada Tuhan semesta alam. Bukan hanya urusan ini, tapi seluruh hidupku kuserahkan kepada Allah. Itulah kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, wa la tamutunna, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan taslim, berserah diri kepada Allah. Itulah hakikat muslim sejati. Nah, ini muslim sejati ini. Serahkan, nanti habis ini sejak dini mau tidur pian, serahkan, bukan hanya satu urusan, seluruh hal hamba serahkan kepada engkau ya Allah. Rambut yang ada engkau berikan kepada hamba serahkan. Semuanya tubuhku, diriku, kulitku, rambutku kuserahkan kepada engkau ya Allah. Karena hanya engkau Tuhanku, Rabbul Alim, karena engkau adalah Tuhan semesta alam. Nah, ini bila sudah sampai di sana, terbukalah hijab, satu hijab, terbukalah yang kemarin nur, cahaya Allah akan masuk kepada diri kita. Allah akan membuat pelajaran-pelajaran ma'rifah kepada diri kita. Kenapa kita terhijab selama ini? Karena kita juga sendiri tidak pernah membuka jendela diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini maunya taat aja kepada Allah. Taat pun karena ilmu yakin, bukan hakul yakin. Taat kita ini kan karena ujar kalau Bib. Ujar siapa? Ujar guru, ya kah? Ujar siapa lagi? Ujar Nabi. Ujar siapa lagi? Ujar Allah. Ujar lah. Iyalah, karena ujar itulah kita taat. Tapi kita ternyata belum hakul yakin. Nah, jadi kan nanti ada ilmu yakin,
Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, sampai di situ dulu. Nah, jadi, karena itu hidup itu tidak ada tidak ada yang sifatnya kebetulan itu tidak ada. Yang ada itu kita bisakah menyerahkan urusan diri kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أهل النار كرامة يا عمر مختار وقفنا تحت باب الجود وما يحصل لنا المقصود فذا الحسنى وعقب الدار كرامة يا عمر حضار معنا من الزهراء وسيلة من الكبرى على أولادها نختار كرامة يا عمر وابو علوي وسيع الجاه فقيه القوم لا ننساه كذا السقاء والمضار كرامة يا عمر Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. وبني العين درس أدرك لأن السر في ذكرك وصحف أهل المدى والثار كرامة يا عمر وعاد الفخر في عيناك سلال شرقوا بالذات من الجرين بالمختار كرامة يا عمر Hadratin Nabi. شيخنا الأقاص يصفي القلب من أدناس ويمحقنا مع الأقار كرامة يا عمر بجاه شيخنا الحداد يوصلنا إلى الأجداد ويجعلنا من الأخيار كرامة يا عمر ومن قد حال في البشر من أهل فضل والأسر